Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Indische Sosial Demokratis Vereniging atau biasa disebut ISDV. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Hanifah, lalu yang kedua ada Happy Wahyu Utami, lalu selanjutnya Isnaini Nur Sulistianti, lalu selanjutnya ada Isnia Nur Aini, dan terakhir Kesya Kurniawi Untoro. Nah, di sini kami akan memperkenalkan dosen pengampu kami di mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional dan Demokrasi Liberal, yaitu Bapak Deden Adi Kurniawan, SPD MA. Pada awal abad ke-20, Uni Soviet merupakan negara berpaham komunisme pertama di dunia dengan Vladimir Lenin sebagai pemimpin dari revolusi komunisme yang dilakukan dalam rangka menyebarkan paham komunisme ke seluruh dunia. Lenin membentuk Komunis Internasional atau Komintern dengan tujuan untuk membangkitkan revolusi komunis di seluruh dunia agar mengakibatkan kehancuran kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Sebagai salah satu utusan dari Komintern, Tan Malaka memiliki tugas sebagai penyebar paham komunisme di Hindia Belanda. Namun, walaupun demikian, beliau bukanlah pelopor dari munculnya paham komunis di Hindia Belanda tersebut. Penyebar komunis pertama di Hindia Belanda adalah seseorang yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snelflit. Berdirinya ISDV, paham komunis masuk ke Indonesia oleh Snelflit pada tahun 1913. Sebagaimana di negeri-negeri lain, yang tertarik pada paham ini umumnya adalah rakyat miskin, karena memang paham ini konon untuk membela rakyat miskin dan menjadikan kaum elit sebagai musuh. Nah, di Indonesia ini, paham komunis mendapat lahan yang subur. Tatanan kolonial menjadikan bangsa Indonesia sengsara di negeri sendiri, selain miskin juga tertindas. Lalu, Snelflit membentuk organisasi bernama ISDV pada tahun 1914. Awal pembentukan ISDV memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Snelflit mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme, komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Selain itu, Snelflit juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam atau biasa disebut SI. Snelflit menyebarkan pemahamannya lewat Semaun dan tokoh SI lainnya. Selain dekat dengan Semaun, ada 3 pentolan SI yang juga dekat dengan Snelflit, yaitu Darsono, Alimin, dan Musso. Memecah Sarekat Islam. Pendekatan Snelflit dilakukannya melalui pimpinan Sarekat Islam Semarang, yakni Semaun dan Darsono. Mereka tidak perlu bersusah payah meraih pengikut dari warga yang belum menjadi anggota suatu partai, tetapi mencoba menyusup Sarekat Islam dan menggembosinya. Dan hasilnya memuaskan karena banyak anggota Sarekat Islam yang terpengaruh. Dengan bantuan Semaun, yaitu seorang tokoh Sarekat Islam yang kelak menjadi tokoh senior PKI. Akhirnya, organisasi Sarekat Islam pecah menjadi Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah sebagai akibat pembelotan para anggotanya. Cokro Aminoto bersikap tegas dengan kebijakan larangan beranggota ganda. ISDV mengalami perkembangan yang cukup pesat melalui pengaruhnya dalam Sarekat Islam dan serikat-serikat buruh. Perkembangan ISDV juga disebabkan infiltrasi ke dalam tubuh Sarekat Islam yang dianjurkan oleh Snelflit kepada pengikutnya untuk merangkap sebagai anggota Sarekat Islam. Bahkan, pada tanggal 25 Desember 1919 tercapai persetujuan dengan SI yang menghasilkan pembentukan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang meliputi 22 serikat buruh dengan
72.000 anggota yang sebagian besar terdiri dari buruh sentral Sarekat Islam Semarang. Sebelum munculnya Sarekat Islam, juga sudah banyak terbentuk sarekat-sarekat buruh yang menjadi wadah perkumpulan dan konsolidasi kepentingan mereka. Sinaga menjelaskan bahwa ISDV terus melakukan penyebaran pandangan Marxisme kepada masyarakat pribumi, baik kaum buruh, intelek, agamawan, hingga nasionalis. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan surat kabar yang menerbitkan berita-berita seputar anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme. Pengaruh dari ISDV dan Sneflit terlihat pada sejumlah kaum yang kemudian beralih pandangan kepada ide-ide Marxisme. Hal ini yang terjadi pada organisasi keagamaan seperti Sarekat Islam yang mengalami kepecahan pandangan mengenai ide-ide yang dibawa oleh Sneflit tersebut. Akibatnya, SI pecah menjadi dua, yakni SI merah yang dipengaruhi Sneflit dan SI putih yang menolak pengaruh dari Sneflit. Pemberontakan PKI tahun 1926. Pemberontakan ini terjadi pada bulan November tahun 1926, tepatnya di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini terjadi karena PKI mengumumkan terbentuknya sebuah negara republik. Di balik itu, rencana pemberontakan ini sudah dirancang sejak lama, yaitu saat perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Namun, rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka. Tan Malaka berpendapat bahwa pemberontakan ini prematur karena kurangnya persiapan, koordinasinya sangat rendah dan ketidaktahuan tujuan dan ideologi mereka sendiri. Akibat pengumuman PKI tersebut, pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Akibat pemberontakan tersebut, 13 orang ditahan, sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintah kolonial ini. Pada tahun 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintah Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di dalam tanah. Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena pemimpinnya banyak yang dipenjarakan. Kemudian tahun 1935, pemimpin PKI Musso kembali dari pembuangan di Moskow untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun, Musso hanya tidak lama di Hindia Belanda. Akhirnya, PKI bergerak dalam berbagai front seperti Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI juga mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda di kalangan organisasi nasionalis. Peristiwa Madiun 1948. Akibat dari perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 7 Januari 1948 menimbulkan aksi pemberontakan dari pihak Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintahan. Bahkan Musso yang merupakan tokoh komunis Uni Soviet ikut bergabung dan berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Puncak aksi PKI adalah pemberontakan terhadap RI pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantikannya dengan negara komunis. Dalam aksi ini, beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintahan RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Tokoh-tokoh ISDV. Yang pertama ada Henk Sneflit. Hendrikus Josephus Franciscus Maris Sneflit atau yang lebih dikenal sebagai Henk Sneflit adalah seorang komunis Belanda yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda. Ia ikut serta dalam perlawanan komunis terhadap pendudukan Jerman atas Belanda pada masa Perang Dunia II dan dihukum mati pada tahun 1942. Sneflit tinggal di Hindia Belanda sejak tahun 1913 hingga 1918. Pada tahun 1914, ia ikut mendirikan Himpunan Demokratis Sosial Hindia
atau ISDV, yang anggotanya mencakup orang-orang Belanda dan Indonesia. Ia juga kembali ke dalam kegiatan Serikat Buruh menjadi anggota dari FSTP atau Vereniging van Sporen Trummers Personal, sebuah serikat buruh yang unik karena keanggotaan sendiri berasal dari orang-orang Belanda dan Indonesia. Berkat pengalamannya sebagai pemimpin buruh, ia segera berhasil mengubah serikat buruh yang masih agak moderat ini menjadi serikat buruh yang lebih modern dan agresif. Serikat buruh ini kelak menjadi basis bagi gerakan komunis Indonesia. ISDV sepenuhnya anti-kapitalis dan banyak melakukan agitasi terhadap rezim kolonial Belanda dan elit Indonesia yang mendapatkan hak-hak khusus. Setelah revolusi Rusia pada tahun 1917, radikalisasi Snefrit mendapatkan cukup dukungan dari masyarakat Indonesia maupun dari tentara Belanda. Hal itu menyebabkan pemerintah Belanda menjadi gelisah. Karena itu, Snefrit dipaksa meninggalkan Hindia Belanda pada tahun 1918. Kemudian, pada tahun 1933, ia dijatuhi hukuman 5 bulan penjara karena solidaritasnya untuk para peserta pemberontakan Belanda dan Indonesia dari The Zeven Provinciën. Karena ia terkenal sebagai seorang komunis, Snefrit harus bersembunyi, bahkan sebelum ia melakukan perlawanan. Selama 2 tahun itu, ia berhasil menghindari dari tangan-tangan Nazi. Tetapi pada April 1942, ia dan para pengikutnya dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya ada Semaun. Semaun merupakan salah satu murid Cokro Aminoto yang muncul sebagai bumi putra pertama yang menjadi propagandis Serikat Buruh. Semaun lahir di Jombang pada tahun 1899. Ayahnya bernama Prawiro Atmojo yang bekerja menjadi buruh kereta api di Surabaya sebagai tukang pemecah batu. Semaun yang dilahirkan bukan dari kalangan priyayi sudah tentu mendapatkan diskriminasi sebagai bagian dari hidupnya sehari-hari. Ketika berusia 7 tahun, Semaun bersekolah di Holland Lagre School yang berada di Surabaya. Ketika duduk di bangku kelas 6, ia diperkenankan untuk ikut ujian Klein Ambtenaar atau pegawai pamong praja rendah dan lulus. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya yang lebih tinggi. Kondisi tersebut mendorongnya untuk bekerja di Startsport Surabaya sebagai juru tulis kecil. Lalu pada tahun 1945, Semaun muda yang tergabung dalam Sarekat Islam Cabang Surabaya telah menunjukkan kecakapannya dan bakatnya dalam bidang pergerakan. Kemudian, pada saat Semaun berusia 15 tahun, ia telah menjabat sebagai sekretaris Sarekat Islam Cabang Surabaya. Namun, tak berlangsung lama setelah pertemuannya dengan Snefrit pada tahun 1915, Semaun pindah ke Semarang atas ajakan Snefrit. Kongres Sarekat Islam Cabang Semarang pada 1917 menyepakati bahwa Semaun menjadi ketua SI Semarang menggantikan Muhammad Yusuf. SI Semarang menjadi sangat radikal di bawah kepemimpinan Semaun yang revolusioner. Tidak lama kemudian, para pendukung SI Semarang didominasi oleh buruh dan rakyat kecil. Kecerdasan dan keberanian dalam melakukan kritik dan intrik atas kebijakan. Selanjutnya ada Darsono. Darsono atau yang memiliki nama lengkap Raden Darsono Noto Sudirjo lahir pada 1 Desember 1897. Adalah seorang politikus Indonesia. Darsono merupakan salah satu tokoh komunis Indonesia yang pada awal berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1920. Sebelum masuk ke dalam ISDV, Darsono merupakan seorang jurnalis dan editor. Melalui latar belakang tersebut, Darsono masuk ke dalam ISDV dengan membuat artikel yang mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu artikel yang ditulis olehnya adalah Health Process Snefrit pada tahun 1917. Tulisan tersebut kemudian menjadi bacaan wajib kaum komunisme Indonesia pada saat itu. Ia juga pernah meminta diadakan kerjasama antara PKI dan Partai Komunis Belanda. Namun, setelah pemberontakan PKI 1926, Darsono menghilang dari perpolitikan dan gerakan komunis Indonesia. Alimin atau Alimin bin Prawiro Dirjo adalah tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia juga sempat tergabung dalam Partai Komunis Indonesia pada tahun 1918. Alimin lahir di Solo pada tahun 1889. Sejak usia remaja,
Alimin sudah aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya, ia menjadi wartawan di Jawa Muda dan bergabung dengan Budi Utomo. Saat Syarikat Islam muncul, Alimin bergabung dalam organisasi tersebut. Kemudian bersama dengan Cipto Mangunkusumo bergabung dalam Insulin. Alimin juga menjadi editor di jurnal Mojopahit di Batavia. Kemudian Alimin bergabung dalam organisasi ISDV atau PKI. Alimin dipercaya sebagai pemimpin cabang PKI di Jakarta. Pada masa kolonial, Alimin menggalang para jawara dan orang-orang dunia hitam di Tanjung Priok untuk ikut pergerakan. Mereka ditugaskan untuk melindungi orang-orang PKI dari incaran penguasa kolonial dan koleganya. Mereka bertemu dalam rangka menyiapkan pemberontakan. Namun, sebelum Alimin kembali ke Hindia Belanda, pemberontakan sudah meletus pada tanggal 12 November 1926. Alimin, Musso, dan tokoh-tokoh PKI ditangkap oleh polisi Inggris. Sekeluarnya Alimin dari penjara, ia pergi ke Moskow dan bergabung dengan Komintern. Alimin kembali ke Indonesia pada tahun 1946, yaitu setelah Republik Indonesia diproklamasikan. Ia pun kembali bergabung dengan PKI sebagai senior. Sewaktu DN Aidit mendirikan kembali PKI secara legal pada awal tahun 1950-an, Alimin tidak lagi menjadi tokoh komunis. Setelah tidak aktif di PKI, Alimin menikah dengan Hajah Mariah. Mereka dikaruniai 2 putra yaitu Cipto dan Lilo. Alimin pun tinggal di Jakarta sampai wafatnya pada tahun 1964. Saat Alimin meninggal, Soekarno, Presiden RI pertama, menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 163 pada tanggal 26 Juli 1964. Alimin disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Musso adalah salah satu tokoh yang mendirikan PKI pada 1920. Namun, setelah terjadi pemberontakan PKI 1926, ia meninggalkan Indonesia. Musso melarikan diri ke Uni Soviet untuk mempelajari komunisme langsung dari pusatnya. Pada Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia. Ia membawa misi untuk mendirikan PKI muda dan menyelamatkan Indonesia dari pengaruh Amerika Serikat. Kedatangannya ke Indonesia membawa perubahan besar bagi gerakan komunisme di Indonesia. Hal itu dilakukan Musso melalui doktrin kekuatan komunis yang dikenal dengan Jalan Baru untuk Indonesia. Ia memiliki peran dalam pemberontakan PKI Madiun pada September 1948. Hal itu dilakukan supaya Indonesia masuk ke dalam blok komunis dan menjauh dari Amerika Serikat. Namun, pemberontakan itu gagal dan mengakibatkan Musso ditangkap oleh TNI pada 31 Oktober 1948.